Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web di kampus IT Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirajul Munir akan menemani belajar Anda dalam materi mulai dari HTML, CSS, JavaScript, Responsive Web Design, PHP, MySQL, dan Web Framework. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kuliah pemrograman web kali ini kita akan coba praktekkan bagaimana melakukan operasi yang namanya CRUD Database Operation, yaitu proses untuk membuat atau menampilkan dan membaca dan juga menghapus data dari yang bersumber dari tabel dalam sistem database kita, misalkan ya. Ini CRUD operation ya, jadi kira-kira tampilannya nanti harapannya seperti ini ya. Ada daftar list, misalkan contohnya data sini yang ditampilkan di sini daftar user gitu ya. Ada ID, first, last, email, phone, location dan seterusnya. Nanti ditampilkan, kemudian bisa dilakukan proses edit, nanti di proses delete juga dapat dilakukan, kemudian diproses tambah data item. Ya, di sini nanti saya di project ini akan saya ambil dari salah satu tabel dalam project yang akan kalian kerjakan, yaitu mungkin contohnya project Sista nanti ya. Baik, di bagian ini akan saya pecah menjadi dua video karena cukup panjang. Nah, video pertama akan nanti bagaimana melakukan konfigurasi atau setup database dulu, kemudian copy project dari project sebelumnya yang latihan menjadi proyek tugas, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana konfigurasi akses database dan juga nanti bagaimana proses CRUD dilakukan dengan konsep MVC, Model View Controller. Baik, kita lanjutkan ya untuk proses CRUD operation. Ini di mata kuliah pemrograman hari ini kita akan melanjutkan proyek yang nanti akan kalian kerjakan, yaitu proyek yang dilanjutkan dari proyek semester 1, yaitu mengerjakan 3 sistem informasi yang awalnya kita hanya sampai ke mockup ya, tampilan-tampilan, tapi sekarang tugasnya di pemrograman berkelanjutan adalah sudah sampai buat aplikasi ya, prototipe aplikasi ya. Jadi purwarupa aplikasi yang nanti database-nya sudah saya siapkan. Nah, database-nya nanti ini ada ERD-nya saya sudah siapkan. ERD itu Entity Relationship Diagram, diagram entitas antar tabel yang ada. Nah, tugas kalian ini contohnya di sini di sistem informasi tugas akhir ada beberapa tabel. Nanti bagaimana ini kalian input datanya, yang kalian tampilkan datanya, kemudian kalian sesuai dengan bisnis prosesnya nanti gitu ya. Kalau seminar berarti daftar seminar, kemudian kalau jadi peserta bisa ikut peserta seminar gitu ya. Untuk data referensinya yang lain ini nanti bisa belakangan, tapi yang penting adalah bisnis prosesnya ya. Ini untuk Sista. Untuk yang aplikasi sistem informasi wisata Kota Depok sudah bisa menginput data wisata Kota Depok di sini. Baik yang jenis wisatanya kuliner atau jenis wisatanya lain nanti. Ya, ini tabel-tabelnya sudah disiapkan. Kemudian yang Siwikodo nanti adalah aplikasi Loker NF, ini adalah lowongan pekerjaan mengikuti. Jadi nanti calon mahasiswa atau calon pekerja nanti harus daftar dulu di sini sebagai untuk lowongannya ya, nanti di sini daftar. Kemudian mitranya mana nanti di sini. Oh, ini peminat lowongan, di sini ada peminat lowongan nanti berupa NIM, nama, kemudian mengapa mendaftar lowongan kerja ini ya. Nah, ini mitra yang akan menjadi mitra dari aplikasi si Loker NF, misalkan PTA, PTB dan seterusnya akan daftar. Nah, ini. Jadi database-nya tidak bikin dari nol. Kalian sudah ada, tinggal diimplementasikan 3 database ini, di-download, nanti dimasukkan. Gitu ya. Nah, hari ini saya akan mencontohkan bagaimana membuat proyeknya dari proyek sebelumnya ya.
project sebelumnya kan kalian sudah belajar bagaimana connect ke database lewat praktikum ini nih. Praktikum ini. Ya, jadi praktikum ini nanti kita akan kembangkan project yang ini akan kita copy nih. Kita duplikat jadi project yang Sista, Siloker NF dan Siwikodo. Jadi projectnya kita akan buat seperti itu. Ya, jadi syaratnya adalah sudah mengerjakan atau sudah bikin template-nya yang kemarin ya sebelum UTS kan sudah bisa tuh. Nah, kita akan coba ya sekarang di sini saya akan demokan dan caranya bagaimana gitu ya. Baik. Mungkin yang akan saya ambil adalah aplikasi DB Sista ya. Aplikasi Sistem Informasi Tugas Akhir. Karenanya ini harus saya download dulu nih. Database-nya ini saya download dulu. Kalian klik kanan aja nanti di CLN ya. Kalian download di sini, save page as, simpan di komputer kalian di desktop. Itu ya, disimpan. Nah, kalau sudah disimpan baru kita buat database-nya. Gitu ya. Jadi langkah pertama adalah database-nya kita buat dulu. Oke? Untuk membuat database-nya nanti kalian bisa gunakan PHP MyAdmin di sini. Ya, ini SAM-nya saya belum nyalakan. Jadi aktifkan dulu SAM-nya. SAM control panel ya. SAM-nya baru. Kelihatan di SAM saya di sini. SAM di SAM control panel. Nah, ini SAM-nya nyalakan dulu Apache-nya. Kemudian di MySQL-nya dinyalakan ya. Ini dinyalakan, kemudian buka lagi servernya localhost, di enter aja. Nah, masuk ke PHP MyAdmin. Ini ya, PHP MyAdmin. Kemudian berikutnya adalah buat database. Tapi di-download dulu tadi ya, yang database yang ada di Ellen tadi yang sudah saya siapkan di-download dulu. Nah, baru buat database-nya nih. Ya, buat database-nya caranya bagaimana? Nah, diklik new di sini. Ya, ada new di sini PHP MyAdmin ya, new. Nah, di sini buat database misalkan DB Sista 2 deh. Karena saya sudah ada tuh DB Sista saya bikin DB Sista 2. Saya create. Gitu ya. Nah, masih kosong nih tabel di DB Sista 2 masih kosong. Nah, kita akan isi datanya dari database yang saya sudah siapkan di sini. Yang nanti yang kalian download ya. Kalian download tadi kan sudah di-download ya, komputer lokal. Nah, kita masukkan nih ke dalam sini dengan caranya adalah import di sini. Ya, pilih import. Nanti dipilih import itu di browse nanti. Nah, ini DB Sista yang sudah di-download di komputer lokal. Ya, di open aja, di browse, di open. Kalau sudah di go. Go, ya. Nah, kita lihat di DB Sista 2 nanti tabelnya sudah ada di sini. Detail penilaian, dosen, kategori seminar, penilaian, peserta seminar, dan seminar PA. Sesuai dengan diagram yang saya kasihkan ini. Mantap, Sista ya. Nah, ini ya, tabelnya sesuai. Datanya juga sudah saya siapkan, contohnya data dosen sudah ada. Nah, ini data dosen sudah ada. Ya, oke, jadi seperti ini langkah-langkahnya. Ya. Nah, setelah itu database-nya sudah beres, berikutnya adalah kita copy project yang sudah pernah kita buat. Ya, jadi projectnya misalkan kita pernah buat yang kemarin, misalkan nama projectnya adalah di HTDoc ya. Ini project saya namanya Nurul Fikri nih. Nama project saya Nurul Fikri. Jadi website saya yang kemarin yang buat latihan atau instalasi template-nya pakai namanya Nurul Fikri ini. Oke ya, ini kan dulu kan kemarin pasien nih aplikasinya ya, tentang pasien ya. Ini kita akan coba kopikan menjadi project yang buat Sista. Itu caranya, ya sudah kita copy aja satu folder penuh. Ya, saya ada di dalam directory My Project Nurul Fikri ini, saya copy satu folder penuh. Copy. Jadi proyeknya ada dua. Ya, yang project tugas kelompok sama latihan kalian tuh yang sama asisten nanti. Ya, dikembangkan terus. Oke, ini saya copy, proses copy-nya nggak begitu lama. Nah, kalau sudah nanti, nah ini copy kita rename aja nih. Kita rename jadi namanya apa? Saya sudah ada Sista. NF Sista gitu aja ya. Nurul Fikri Sistem Informasi Tugas Akhir gitu aja ya. Oke. Nah, sudah NF Sista sudah ada. Berarti di sini sekarang kita buka nih projectnya. Pakai Visual Code di sini. File open folder. Kita buka NF Sista. Select folder. Oke.
Nah, sudah ya. Nah, langkah pertama apa yang harus kita lakukan adalah konfigurasi dulu. Ya, konfigurasi apa yang dikonfigurasikan? Konfigurasi pertama adalah base URL-nya. Karena URL-nya yang tadi Nurul Fikri, yang ini saya ubah menjadi config. Base URL-nya kalian ubah menjadi HTTP localhost my project masih tetap. Ini kayak pakai namanya apa tadi? nfsista nama projectnya. nfsista. Nah, sekarang kalau sudah, berarti sudah bisa diakses nih. nfsista, localhost, my project, nfsista. Nah, sudah ya. Nah, untuk biar nggak bingung, ini apa nih? Ini kan projectnya mana nih? Namanya apa? Udah kita ubah aja nih. Tulisan Star Bootstrap ini kita ganti jadi sistem informasi tugas akhir Nurul Fikri misalkan tulisannya ya. Udah kita ganti nih tulisannya. Ini ada bagian dari template yang kemarin, gitu ya. Nah, template-nya ada di mana? Ada di view, ada di header, ya. Ada header, ada footer. Itu header. Kalau footer tuh bagian bawahnya. Nah, ini kan masih tulisannya kan Star Bootstrap nih. Nah, ini masih Star Bootstrap, kita ganti dengan Sista NF, misalkan gitu. Sistem Informasi Tugas Akhir Nurul Fikri, misalkan. Nah, ini di refresh, nah sudah jadi Sista NF. Oke, menunya kita ganti dengan menu-menu yang sesuai dengan PR di sini. Misalkan ada menu untuk daftar seminar, daftar peserta seminar, misalkan menu dosen gitu ya, menu penilaian. Nah, itu bisa kita tambahkan nanti di situ. Ya. Berarti menunya ini akan saya ganti nih, pasien saya ganti nih menunya nih jadi menu misalkan dosen misalkan, atau menu seminar gitu ya, kita ganti ya. Ini adanya di bagian tadi, tetap masih di header di sini. Base URL, di sini base URL, menunya misalkan sini pasien diganti jadi misalkan jadi seminar misalkan. Nah, gitu ya. Ini jadi tulisannya seminar. Atau yang dosen nih, yang dosen saya mau buat juga nih. Ya, contoh yang dosen yang event nih, yang saya gantikan dosen. Nah, dosen kita ganti dengan URL-nya sama base URL kayak gini. Ya, terus seperti ini ya. Nah, copy aja di bagian yang tadi yang dosen, berarti nomor ini nih, masih pagar. Saya ganti ya, ini jadi dosen. Kayak gitu ya. Saya save. Nah, kita cek aplikasinya sekarang sudah berubah belum tampilannya. Nah, udah nih, ada seminar, ada dosen. Nah, BMI pasien misalkan jadi apa nih? Ya, registrasi misalkan ganti. Registrasi misalkan. Atau ini jadwal ya, jangan ini jadwal seminar gitu ya. Jadwal seminar ini registrasi misalkan. Daftar seminar. Kemudian daftar seminar aja deh. Di sini ya base URL nanti diganti. Ini saya belum ganti ya base URL-nya. Biar ganti ya. Ada dashboard. Ya, nanti di sini ada jadwal seminar, ada daftar seminar, nah, ada dosen di sini. Ini masih error tuh. Ya masih error karena belum ada. Ya. Oke, itu langkahnya. Langkah berikutnya adalah ngapain? Nah, ikuti aja di sini yang ada di sini nih. Di bagian praktikum CI, ini mungkin udah diikuti ya. Praktikum CI pertama adalah untuk database-nya sudah selesai nih. Kita nggak perlu lagi langkah kedua, tidak perlu lagi. Langkah ketiga tidak perlu lagi. Langkah keempat, nah baru konfigurasi koneksi ke database-nya. Langkah keempat harus dilakukan. Pertama, file config autoload, kita buka database connection-nya. Kita coba buka kuning lagi. Di bagian config, di autoload, dibuka di sini database connection-nya. Sudah dibuka ini ya database-nya. Nah, kemudian di bagian apalnya database-nya, kita atur settingan database-nya nih ya. Di bagian database ini, nah ini settingannya localhost, ini berarti komputer lokal, bisa juga alamat IP komputer. Ini usernya root, ini passwordnya apa, kosong misalkan. Ya, database-nya ganti. Database apa tadi? DB Sista 2 ya. Nah, ingetin tadi namanya nih, DB Sista 2. Nah, oke, namanya DB Sista 2. Sista 2. Kalian save gitu ya. Nah, kalau sudah DB Sista 2, berikutnya ngapain? Berikutnya adalah
kita mau implementasikan nih, tampilkan data dosen deh misalkan ya. Saya akan menampilkan data dosen. Berarti di sini linknya dosen, klik. Ya, kita ingin muncul daftar dosen tuh semua yang ada di dalam database ini. Ya, cara bagaimana munculnya? Berarti kita harus bikin controller namanya dosen. Kita buat controller namanya dosen. Di bagian controller nanti kalian bikin file baru namanya dosen.php. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana codingnya? Copy aja dari coding yang sebelumnya. Sudah ada nih. Contohnya ini base. Jadi dari dashboard saya copy jadi ke dosen. Nah, jangan lupa namanya diubah jadi dosen di sini. Semua controller adalah turunan dari CI controller di sini. Jangan lupa nih ada index, di sini ada tutup kelasnya, jangan lupa. Oke ya, sudah dalam kerangka template ya. Nah, ini harusnya tidak error lagi nih. Masih blank, jadi blank, tidak error ya. Karena template-nya belum ada. Nah, template yang ikutin aja yang di dashboard nanti di sini ya. Kita coba kirim di dosen tadi ya. Dosen, ini paste aja di sini. Nah, pertama kita daftar dosennya saya kosongkan dulu. Namanya misalkan dosen. Ya, ini saya kosongkan dulu datanya, nanti kita ambil dari database gitu ya. Oke. Nah, di sini ada bukan dashboard tapi apa? Dosen. Berarti halaman web ini kita akan mengarahkan ke halaman view dosen, filenya index.php. Nah, berarti kita harus buat direktori view di bawah direktori dosen di bawah direktori view maksudnya, gitu ya. Nah, view di sini belum ada kan dosen. Nah, ini kita buat aja folder baru namanya dosen. Nah, di dalam ini kita buat file baru namanya index.php. Nah, kita isi aja A1 daftar dosen, misalkan gitu ya. Oke, kalau sudah di save, tampilkan datanya di sini. Nah, baru sudah dalam kerangka template. Nah, ya sudah nggak error lah muncul kayak gini ya. Nah, sekarang kita akan munculkan data dosen yang ada di sini di halaman ini. Ya, tabelnya ini ya, tabel dosen. Nah, langkah pertama adalah ngapain? Ya, ikuti aja di sini. Langkah pertama adalah buat model dulu. Model database. Model ini adalah kan CI itu MVC. Arsitekturnya model, view, controller. Nah, model ini akan mewakili tabel di dalam database. Ya, contohnya berarti nanti kalau aturan penulisannya nanti adalah dosen underscore model. Nanti selalu turunan dari CI model. Kalau controller, turunan dari CI controller. Kalau model, berarti turunan dari CI model. Kita buat filenya ya. Nah, filenya ada dalam direktori model. Ada di mana? Kita lihat di sini. Di dalam application, nanti ada direktori model di sini. Ya. Nah, di sini kita buat modelnya sama. Namanya misalkan dosen underscore model. Gitu ya. .php. Kita buat nih. Gitu ya. Nah, dosen ini, nah, codingannya gimana? Copy paste aja dari pelatihan yang sebelumnya. Ya, ini saya copy paste nih. Segini aja. Yang penting nama ini dulu. Oke. Ke dosen. Enter itu ya. Oke, nama kelasnya harus sama dengan nama file. Berarti di sini dosen underscore model. Oke, kalau sudah, lanjut gimana? Lanjutnya adalah kita query nih. Kita kan mau nampilkan database dosen nih. Ya, database ini nih dosen. Ya. Query-nya gimana? Masih ingat pelajaran query? Menampilkan seluruh dosen. Query-nya gimana? Ya, kalau di sini saya pakai konsol ya, MySQL, root, p, namanya DB Sista 2 ya. Oke. Ya. Ini perintah apa nih? Perintah login ke database DB Sista 2. Ya. Oke ya, betul. Oke, betul. Nah, terus select bintang from dosen. Oke. Titik koma. Enter eksekusi ya. Nah, Yo. oke. Nih data ini akan kita masukkan. Nah, nanti kita harus bikin fungsi di sini untuk menampilkan. In public function, nama fungsinya get all ya misalkan. Ambil seluruh data gitu ya. Nah, ini adalah misalkan query select bintang from dosen. Nanti kita akan eksekusi nih di sini ya. Nah, caranya gimana? Codingannya adalah kita baca manualnya.
ya manualnya, atau kalau di praktikum sudah ada sebenarnya, di praktikum ini sudah ada nih. Nah ini nih, query this DB get pasien. Saya dapat dari mana ini? Nah, kalau kalian baca manualnya, ketik aja code igniter apa misalkan query table gitu aja deh. Ya. Ini di sini di query builder, diklik di sini yang 31 ya. Nah ini selalu jadi teman kalian ketika coding nih, select data. Nah ini this DB get my table, ini sama aja select bintang from table. Nah ini saya copy paste, Ctrl C, nah, saya paste di sini di codingan kita. Nah gitu, tinggal my table ini ganti tabel dosen. Tuh, kalau sudah kita kembalikan nilainya. Kata kuncinya apa? Return. Query. Jadi fungsi itu ada dua fungsi yang dikembalikan. Oke, misalkan ada query lagi nih Pak, saya mau query lagi nih. Misalkan query-nya gini, select bintang from dosen where ID-nya nomor 30 misalkan. Nah, gimana cara query-nya? Gitu ya. Ya udah, berarti kita bikin lagi fungsi lagi satu yang mewakili query yang mengambil suatu spesifik ID dosen. Publik misalkan function. Jadi semua query adanya di model. Find by ID misalkan. ID ini satu misalkan. Nah, query yang gini kan, select bintang from dosen where ID-nya misalkan satu misalnya gitu. Ya, satu itu dari ID nanti. Nah, gimana cara query-nya? Ya sudah, baca aja lagi manual tadi. Ya. Nah ini bisa juga aja berupa apa tadi ya? Berupa query. Ada di sini. Atau where ID ya. Ya where ID sini, where ada where sini. Select where. Nah ini select where. DB dash get where. Nah ini dia. Nama tabelnya, array-nya nih pasangannya. Ada limit, ada offset gitu ya. Get underscore where. Ya ini aja di copy. Sampai sini dulu nih ya. Oke, copy. Nah gitu ya. Copy di sini where-nya berarti my table berarti tabel dosen. Kebetulan namanya ID-nya sama, ID berarti ID nih sama ID-nya. Jangan lupa kurungnya, koma. Limit offset-nya saya tidak pakai. Kembalikan return query. Return query ya. Yoks. Query. Return query. Oke, coba aja return dolar query. Oke, ya gitu ya. Sorry, return query. Nah, sudah ada dua fungsionalitas bisnis proses. Ini ada bisnis proses apa? Menampilkan, mengambil seluruh data, data tabel dosen. Ini bisnis prosesnya ya, namanya bisnis proses. Mengambil data dosen yang memiliki ID tertentu, misalkan. Nanti ID bisa kita tentukan berapa. Kalau dikasih satu, fungsinya berarti satu. Gitu ya, sudah. Ya. Model-model ini akan dipanggil di dalam controller. Control dosen, nah kita panggil nih. Gimana cara manggil model? Karena this load model. Nama modelnya apa tadi? Dosen model gitu ya. Diinisialisasikan sebagai apa? Sebagai dosen misalkan. Boleh gitu. Ya. Nah, nanti tinggal dipanggil fungsinya nih. List dosen ini adalah isinya apa? List dosen. List dosen itu ngambil yang inisialnya di sini nih. Ya. Ini dipanggil apa? Get all tadi ya. Get all. Ya. Dikirim datanya ke mana? Ke view. Ya, view-nya dosen index. Berarti ya. Nah, view-nya baru kita edit nih, yang view-nya nih. Masih kosong kan? Daftar dosen masih kosong. Nah, kita edit nih. View-nya ada di mana tadi? Ingetin, ada di view dosen index ini ya, ini filenya. Oke, kita buat tabel. Ini tabel gimana? Tabel ke kelas ini aja. Tabel ya, jangan ada di strap. Oke, gitu. Jangan lupa tabel itu ada T-head, ada TR, T-row, ya, ada TH, kalau header TH, nomor, ya, TH. Kemudian TH berikutnya adalah NIDN, misalkan nomor dosennya,
sama nama dosennya, nama dosen ya, sama satu lagi actionnya nanti, misalkan actionnya mau update, delete atau edit nanti saya siapkan. Oke, ini T-head. Di dalam T-head ada T-body. Ini datanya di sini ya. Ya, sebelum menampilkan ini dulu deh. Ini sebelum ke tabel, ini saya di sini dulu nih ya. Sini dulu nih, saya tampilkan dulu datanya deh ya. Tadi kan ada list dosen kan, biar fokusnya nih. Ini kan list dosen nih, list dosen ya, dikirim ke view. Nah, saya tampilin dulu deh. Cara nampilinnya pakai apa Pak? Nah, ini kita baca lagi di manualnya. Manualnya mana? Tadi sini query builder, pakai for each. Mana for each? Ini DB nanti ini for each. Nah ini ya, for each gitu kan. Nah, bukan query result tapi dia sebagai tadi list dosen di sini ya. Ya. Nah, ini for each ya. For each cara nampilinnya sini. Gitu ya, cara nampilinnya gitu. For each tapi bukan query result ya, apa tadi di sini. List dosen. Dosen. Ya. Tapi di sini ada ganti dengan list dosen. List underscore dosen. As row itu bayangannya sebagai baris data. Nah, kita ambil aja di fieldnya apa nama. Kan ada ID, di dosen ada apa tadi? Ada ID, NID nama. Ini nama-nama. Nah, ini yang dicetak adalah nama. Kita kasih separasi PR dulu ya. Ini belum dalam kerangka tabel. Baru echo dulu. Ya, kalau sudah di save, kita tampilkan datanya. Jangan nggak ada error. Nah, ini daftar dosen sudah muncul ya. Nah, ya. Nah, ini akan kita bikin tabel kan, kita letakkan dalam tabel. Ya, ini sudah muncul. Berarti data ini kita akan masukin ke sini nih, di sini T-body. Kita copy. Kita di-cut gitu ya, taruh di sini T-body. Nah, isinya apa tadi? Echo TR dulu ya, baru ada TD, nomornya berarti dari nomor 1 dulu deh, salah satu ya. Ini saya hardcode dulu. Oke, berikutnya ini TR-nya tidak ada. Nanti di bawah. Berikutnya echo TD. Ini jangan sampai salah ya. Apa namanya? Concatenate ya. Berarti gunakan titik kalau di PHP. $row nomor NIDN dulu, NIDN. Ini TD. Ya, berikutnya adalah ini TD lagi apa nama ya. Jangan lupa terakhir ada TR ya, TR sini ada di sini kan action ya, ada action tadi ya, ada action ya, satu lagi action. Nanti ada fitur untuk view, ada gambar mata, ada edit ya, untuk gambar pensil, kemudian hapus gambar garbage gitu ya. Delete sini. Ini sementara gini dulu. Ya, ini PR, jangan lupa loopingnya sini ya. Save. Ya, kita munculkan datanya sekarang. Nah, ada error. Kurang di line 20. Line 20. Ini kurang apa? Di sini kurang 7 koma. Ya, jadi ketika ada error line 20 berarti ngeceknya dari baris 20 ke atas. Ya, jadi belum tentu errornya di baris 20, bisa aja di atasnya atau di atasnya ya. Oke. Errornya di line 20 tuh ya, sini fokusnya. Nah, dengan itu biasanya. Tapi kok satu semua Pak, gitu kan? Dengan satu semua kan? Tadi kan memang hardcode satu. Nah, ini kita ganti variabel baru di sini $nomor. Ya, nomornya kita ganti di sini. Nomor sama dengan 1 gitu ya. Kita ganti dengan nomor. Ya, di sini ada looping nomornya ditambahin satu-satu plus. Nomor itu bukan ID ya, karena ID bisa lompat ya. Nomor sama dengan 1, nomor plus, nomor urut aja. Nah, di save. Nomor plus. For each nomor plus. Oh salah, nomornya di sini. Nomornya di sini. Dalam looping. Nanti dia tetap satu terus. Ya, nomornya di luar looping, saya salah ya. Nah,
Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Nah, itu bagaimana menampilkan. Oh, nama dosen opat nih. NID action. Ada yang salah? Tutup TD-nya salah di sini. Sini ya. Tutup TD-nya bukan sini. Mungkin ya. Salah di sini. Tutup TD ya. Gitu ya. Ya. Oke. Ada yang salah. Nah, gitu ya. Nah, nanti view, edit, delete. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tidak. Ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah kita ingin buat form untuk entry data dosen ini. Oke, kita mau buat form. Formnya isiannya apa aja sih? Isiannya cuma NIDN nama. NIDN nama ya. Nah, untuk bikin form nanti saran saya kalian harus gunakan Bootstrap Builder. Form Builder. Tuh ya. Gunakan Form Builder. Ini dia. Jadi ngedesainnya cukup pakai ini. Nah, kebetulan kalau yang mau form dosen ini sederhana sekali, cuman NIDN nama. ID nggak perlu ya karena dia otomatis auto increment. Jadi ini kita buat, ini baru ada satu di sini. Ini buat NIDN-nya. Nah, di sini title-nya NIDN, nomor induk dosen. Nah, unique name-nya harus huruf kecil aja ya, NIDN. Ya, satu kata. Ya. Saya nggak pakai icon ya. Kemudian berikutnya saya tambahkan field baru. Ini dia. Ini nama lengkap dosen. Nama lengkap dosen. Itu ya. Nah, ini unique ID-nya nama. Jadi data yang dikirim itu 2. NIDN dan nama. Oke, kalau lihat codingannya, nah ini. Nah, codingannya ini kita kopas ya, form buka, form tutup. Copy, gitu ya. Nah, di mana ngopinya? Berarti kita bikin dulu alamatnya nih. Kita mau arahkan alamatnya misalkan di sini nih, dosen/create misalkan. Page no phone ya, berarti belum ada halamannya, kita buat di halamannya di dalam controller. Nah, berarti sini URL-nya adalah public function create ini ya. Itu nah, paling tidak error blank. Nah, karena view-nya belum kita munculin. Nah, ini view-nya ini saya copy paste aja ini ya, saya copy ini di sini. Nah, misalkan di sini ada data, saya kosongkan dulu ya. Oke, nah ini arahnya ke dosen apa namanya? Dosen create misalkan. Dosen create berarti di sini ada atau form misalkan. Saya juga ya, dosen form aja deh saya form. Ya, dosen form. Nah, berarti kita harus buat file form di dalam folder view dosen. Ya. Nah, di sini ada view dosen, di sini kita buat baru namanya adalah form. Oh, ya. form. Saya ganti namanya bukan create tapi form. Oke. Ya. Nggak harus sama biar kalian tahu di sini. Jadi nggak harus sama create tapi ini saya form. Ya, boleh beda ya. Oke, berarti di sini namanya form. Formnya di mana kali? Di dosen view. Nah, yang tadi kita paste di sini. Misalnya kita namain dulu header form dosen misalkan itu ya. Di sini kalian paste, di sini cek salah belum dipaste tadi ya. Belum diganti Pak. Belum di copy tadi ya. Di sini copy dulu, klik kanan copy, klik kanan copy, paste di sini. Nah, ya. Kita save, ya. Kita save, kita tampilkan tampilannya sekarang. Nah, sudah ada seperti ini, ya. Ya. Tinggal di entry nih, NID-nya berapa, misalkan 1111, nama lengkapnya dosennya misalkan Bayu Putra misalkan ya. Apa yang dikirim, klik kanan view page source ya. Ya. Yang dikirim adalah dia di sini, yang dikirim adalah nama dan NIDN. Itu yang dikirim, harus kita tangkap nanti. Gitu ya. Oke, sekarang bagaimana menggunakan form? Kalian harus aktifkan helper form. Helper. Nah, oke nih, coba. Mungkin belum diajarkan di
Ini ya. Code editor helper form. Jadi untuk menggunakan form kita bisa manfaatkan fitur helper form. Itu ya. Oke. Nah, caranya kita harus panggil dulu helpernya di konfigurasi. Ya. Caranya manggilnya di mana? Di dalam codingan autoload. Config autoload. Ini ada di sini ada helper. Nah, panggil form di sini. Kalau belum ada berarti harus ada di sini form. Autoload helper gunanya buat apa? Gunanya nanti buat kita gunakan form buat menangkap data dan otomatisasinya biar sesuai dengan CI. Gitu ya. Oke. Berarti di sini nanti gimana cara makainya? Nanti di sini kasih tahu di manualnya nih. Di setiap elemen form nanti kita bisa diawali dengan echo form open. Nah, jadi sama aja sebenarnya form method post, defaultnya post, gitu ya. Ini URL-nya ini. Ketika kita ngeklik ini, nah berarti ini nih kita copy, ya, menggantikan form yang ada di atas ini. Nah di sini form buka kan? Nah ini form bukanya kita paste. Nah, ini PHP ya, dia berarti buka PHP. PHP jangan lupa. Nah ini form ini kita hapus. Nah ini kita akan arahkan kemana? Arahkan ke dosen. Save misalkan, simpan datanya gitu. Nah berarti kita harus buat nanti itu dosen save. Jangan lupa form buka, ada juga form tutup. Di sini, ini form tutupnya nih. Ya form tutupnya saya lupa namanya apa ya di sini. Periksa namanya close form, form close. Lupa di sini. Nah, jangan lupa nih form tutupnya kita hapus. Ya, formnya ditutup, ya. Jadi gitu, ya cara menggunakan helper form, gitu ya. Dosen save. Nah, kita coba tes ya. Kita tes. Di mana tadi halaman ini? Di sini. Kita reload dulu. Kita isi nih. Data biodata kita mau isi, submit. Nah, dia akan larinya kemana? Dosen save. Dari mana dosen save? Dari tadi yang di bagian atas form tadi, dosen save. Ya, oke. Berarti kita harus bikin metode save di dalam controller dosen. Nah, kan ada create, ada save di sini. Di function save, gitu ya. Nah, berarti kita harus tangkap datanya nih. Ada datanya apa aja yang dikirim? Data yang dikirim adalah NIDN sama nama. Submit NIDN sama nama. Ya. Page not found. Ini belum di save. Hingga udah blank dulu nih ya. Jadi NIDN sama nama dikirim, nah blank gitu ya. Nah, NIDN dan nama itu kita tangkap datanya. Berarti kita tangkap underscore NIDN sama dengan is input post. Nah, ini dari mana yang dapatnya nih ya? Dari coba dibaca manualnya situ ya. Apa tadi NIDN? Satu lagi apa? Nama ya. Is input nama. Ada dua data yang dikirim. Oke, kalau sudah di save ya, nah, akan kita lakukan simpan database ya. Tugas yang menyimpan apa? Dari MVC, siapa yang bertugas menyimpan? Model, view atau controller? Model. Model, karena dia langsung ke database. Kita berarti model dosennya kita ubah. Kita tambahkan fitur di model dosen. Kita buat metodenya namanya public function save aja deh, atau simpan, boleh simpan aja deh, simpan bahasa Indonesia nih. Nah, data apa yang dikirim nanti akan disimpan. Nah, query simpan masih ingat gimana query simpan? Insert into dosen, masih ingat nggak? Nah, NIDN nama. Ini pelajaran SQL kan? Iya. Yang satu sama dua. Misalkan satu gitu ya, satu. NID-nya misalkan 111 gitu, namanya Budi misalkan gitu kan. Query-nya gini kan? Ya. Cara nambahinnya gitu kan. ID-nya nggak perlu di-input. Nah, bagaimana cara query-nya? Nah, ini kita gunakan SQL sih. Sama insert into dosen, NIDN, nama, values.
tanda tanya. Tanda tanya itu prepare statement, menggantikan variable prepare statement, menggantikan angka-angka ini nanti dari array yang kita kasih. Oke. Iya. Dari mana saya bisa? Saya baca manualnya sini. Baca manualnya. Query aja di sini, query. Insert ya. Running queries. Nah, ini di running queries sini ada nih. Ya, sini. Nah, ini ya. Tanda tanya kan? Ada 3, berarti ada 3 array-nya. 1, 2, 3. Nah, berarti kita cara eksekusinya gini, this db query kayak gini. Ya, this db query. Kan array kan nih, array, gitu ya. Ini sebenarnya cara saya eksekusinya gini. Ini tadi sini ya. Oke. This db query sebenarnya kan array-nya cuma 2, NIDN nama. Berarti harusnya seperti ini nanti. 111 gitu ya. Ya. Oke. Kalau angka bukan usah pakai itu Pak, pakai ketik ya. Apanya? Kalau angka aku nggak pakai kutip nggak apa-apa. Kalau kan NIDN bukan angka. Di tipe datanya tuh adalah apa? Bukan sini, integer. Bukan integer. Di dosen di tipe datanya, structure-nya karena bukan buat perhitungan di sini. Varchar kan? Oke. Jadi kita tampilkan data dosennya nanti bukan varchar. Makanya di situ kita pakai kutip 1. Siap. Oke ya. Nah, data ini, array ini sesungguhnya adalah dari data ini yang dikirim nanti, gitu kan? Nah, urutannya harus benar. Ya. Ini saya komen. Nah, ini adalah data yang ini dikirim nanti, disimpan tadi. Ya. Bisa hapus. Tuh ya. Ya, data ini nih, data ini. Ya, data ini dari mana? Dipanggil di controller di sini kan? Sini. Oke. Berarti kita kan harus panggil model kan? Panggil model gimana ini kan? Model. Panggil modelnya, modelnya di atas saja. Oke. Nah, kita panggil save kan, tapi bikin array dulu nih, data dosen ya, bikin data dosen ya. Arraynya apa? Arraynya adalah underscore NIDN sama $nama. Ya, ingetin cara buat array ada 2 ya, atau gini aja langsung. Ini yang gini aja boleh, NIDN sama dengan $NIDN gitu aja boleh. Ini aja biar gampang, biar paham. Ini urutannya sebenar ya. $, itu ya. Ini array tanda tanya ke 1, ini tanda tanya ke 1, ini tanda tanya ke 2. Cara manggilnya gimana? Ya udah, modelnya udah dapat dosen kan? Modelnya kita panggil. This dosen, gimana? Apa tadi? Simpan apa save? Simpan. Ya, simpan ya. Iya. Simpan. Data dosen. Save. Oke ya. Nah, kita coba tes ya. Masuk apa enggak datanya nih? Ya, coba. Back dulu. Si Bayu Gata nih mau dimasukin. 111 submit. Ada error. Error. 26. Di line 26 di dosen. Line 26. Push. Nah, push ya. Iya. Dari tadi kayak ada yang gitu dah. Ya. Reload aja ya, reload. Ya. Send. Dah, blank. Kita cek di database kita di sini. Bayu Gatra, kita refresh. Ada ke Bayu Gatra? 111 nggak ada tuh ya dia. Ada, belum ada. Belum. Ada. Tadi query di sini. Tadi query di sini. Nah, sudah ada tuh. Di situ ada. Ya, udah masuk ya. Ini nggak mau nge-read, dia nggak mau nge-refresh nih. Ini di sini. Oh, itu di halaman berikutnya ya. Oh, di halaman kedua nih. Nah, itu ya, di halaman kedua ya, sudah ada ya. Ada tabel juga udah masuk nih. Berarti udah sukses nih. Nah, harusnya ketika di submit, ini langsung nge-redirect ke halaman yang dosen. Ke sini nih langsung ya. Kan udah ada Bayu Gatra tuh. Nah,
Nah, bagaimana meredirectnya? Sudah kita manfaatkan aja view yang tadi. View-nya Ya, belum kita dimasukin. arahkan di sini, kita masukkan view-nya. Nah, kopas aja dari ini ya. Iya. Kopas. Itu dari sini. Di sini kopas. Nah, ini sudah saya kopas tadi di atas. Nah, ini taruh di bawah sini. Nah, gitu ya. Iya. Dia langsung, ini nggak usah diubah indeks. Dia dari redirect langkahkan load indeks. Ya. Oke. Ya, dia akan arahkan ke sana. Kita coba tes sekarang. Input dosen baru. Nah, tadi apa? Dosen create ya. Oke. Di sini tambahkan apa di sini? Misalkan 22222, misalkan Zaki Muhammad. Nama sampai Zaki apa? Ahmad Muzaki, Pak. Ahmad Muzaki. Kalau jadi dosen ya. Ahmad. Amin ya Allah. Submit. Kalau gagal nggak jadi dosen. Jadi sukses ya. Ya. 222. Gitu ya. Nah, caranya Ya, gitu. Nah, Oke. nanti biar menunya muncul di sini tambahkan menu aja di sini, menu untuk ke create tadi. Gitu. Ya, nanti dilanjutkan untuk view, edit dan delete-nya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya. Tekan tombol loncengnya.